السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita terus-menerus. Dan Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Dan juga kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita hidup di dunia di daril ibtila. Kita hidup di dunia di tempat ujian, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diperintah dan dilarang. Kita hidup di tempat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah, agar mereka beribadah kepadaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Yang juga kata para ulama seperti Imam Syafi'i dan lainnya rahimahullah, bahwasanya makna ayat itu adalah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur dengan hukum-hukum? Apakah mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa ada syariat, tanpa ada perintah ibadah? Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sungguh sangat wajar kalau kita hidup di dunia dalam keadaan menghadapi berbagai macam ujian demi ujian. Sungguh sangat layak dan sangat pantas kalau kita hidup di dunia mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan. Karena setiap orang di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilihat apakah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, atau mereka adalah orang-orang yang lebih hubud dunia, lebih cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh aku telah uji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka, dan pasti Allah akan tahu siapa orang-orang yang jujur imannya dan siapa yang kadzibin dan siapa yang dusta. Maka semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sabar, dan juga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sabar, maknanya adalah sabar di atas kitab was sunnah. Maknanya adalah sabar di atas jalan yang lurus, sabar untuk tetap bertauhid, sabar untuk tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan berhasil ataupun dalam keadaan gagal, dalam keadaan kita berupaya di dunia dan diberi oleh Allah rizki yang luas, ataupun Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita kebangkrutan, tetap harus di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar, istiqamah di atas Quran was sunnah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah sidang Jumat yang berbahagia, antara sabar dengan istiqamah
tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wan anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh aku akan uji kalian dengan syai'in, dengan sedikit. Sedikit syai' maknanya belum besar ujian yang Allah timpakan kepada kita, sesuai dengan kadar keimanan kita. Bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, dengan sedikit kekurangan nyawa, kehilangan kekasih, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya. Semua itu adalah ujian yang Allah katakan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Maka itu semua ujian. Dan Allah akhiri dengan kalimat wabasyiris sabirin, beritakanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memanggil ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan tidak cukup dengan kalimat bersabarlah, Allah tambah dengan kalimat berikutnya wasabiru, dan untuk teruslah dalam keadaan sabar. Ikhwan fillah azakumullah, isbiru maknanya bersabarlah, sedangkan sabiru perlahankan atau pertahankanlah kesabaran kalian, dan peliharalah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian untuk sabar terus menerus. Ikhwan fillah azakumullah, dan kemudian Allah perintahkan untuk warabitu, dan hendaklah kalian saling bersatu padu, saling tolong menolong, saling bela membela, hendaklah kalian bersatu berukhuwah. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, perintah-perintah untuk sabar ini Allah katakan pula dalam ayat lain, dan Allah sebutkan dengan kalimat wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Allah Subhanahu wa taala menguji, dan Allah kaitkan dengan masalah istiqamah, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kata Allah wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian, dengan lam taukid dan nun taukid, yakni maknanya pasti kami akan uji kalian, agar kami tahu, kata Allah, hatta na'lama, hingga kami mengetahui siapa orang-orang yang mujahidin, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan tauhid was sunnah, bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wassabirin, dan kami tahu siapa orang-orang yang sabar. Ujian kesabaran berbeda dengan ujian kenaikan kelas, sangat berbeda jauh. Kalau ujian kenaikan kelas, ketika orang itu gagal, dia akan mengulang di kelas yang sama. Itu kalau ujian kenaikan kelas, dia tidak naik kelas 2, dia tetap di kelas 1. Tidak naik ke kelas 2, ke kelas 3, dia tetap di kelas 2. Tetapi kalau ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian dalam din, dalam agama, ujian kesabaran, maka sekali dia gagal dalam ujian, maka dia terhempas, dia terbuang, dan dia tersingkir dari jalan yang lurus. Betapa banyak orang-orang yang tidak sabar kemudian menyatakan aku tidak Islam-Islaman lagi, tidak sunah-sunahan, ada urusan apa dengan agama ini. Ketika dia putus asa, ketika dia kecewa, ketika dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhwan fillah azakumullah, dia gagal dalam ujian. Apakah ada kemudian dalam keadaan dia dipersiapkan untuk di kelas yang sama, dia langsung terhempas menjadi sesat, langsung terbuang dia menjadi jauh dari kitab wa sunnah, jauh dari jalan yang lurus. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, syaitan haris, syaitan bersungguh-sungguh untuk menyeret manusia agar tidak sabar, dan syaitan bersungguh-sungguh untuk menyeret mereka dari jalan yang lurus. Dan yang paling berhasil dari jalan-jalan syaitan adalah ketika mereka tidak sabar. Ketika manusia tidak sabar, maka syaitan membisikkannya, sudah, daripada kamu sengsara terus, jalan ini. Ditawarkan oleh syaitan jalan yang sesat, ditawarkan oleh syaitan jalan yang haram, ditawarkan oleh syaitan jalan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak sabar, dia akan mengikuti bisikan syaitan. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula ujian-ujian yang kadang menyakitkan hati, ujian-ujian yang kadang menjadikan kita tersinggung berat, dan kemudian kita berkata, sungguh saya tidak akan ketemu bulan lagi selama-lamanya.
Saya tidak akan mengetuk pintunya, nggak akan memberikan salam kepadanya, nggak akan menyapanya, dan saya mulai hari ini tidak akan bergaul dengan dia selama-lamanya. Padahal perkara yang terjadi antara orang tersebut dengan orang temannya, dengan saudaranya, hanya perkara dunia, hanya perkara sepele, hanya perkara kecil. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka orang ini menghilangkan sesuatu yang besar hanya karena kekecewaan sesuatu yang kecil. Ikhwan fillah a'azakumullah, ukhuwah, persaudaraan adalah kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah persatukan hati-hati kalian. Allah sebutkan dengan kalimat nikmat, dengan kalimat nikmat Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan, kemudian kalian dijinakkan hati-hatinya, kemudian kita dijadikan bersatu padu di atas tauhid was sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas Islam. Masya Allah, nikmah azimah, nikmat yang sangat besar. Apakah kita buang hanya karena kita tersinggung dalam satu masalah? Masalah yang urusannya urusan dunia, yang dia ahlus sunnah, kita pun ahlus sunnah, yang saudara kita di atas tauhid, kita pun di atas tauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dikatakan orang yang diuji oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan dinaikkan derajatnya semakin mulia semakin mulia. Setiap dia lulus dalam satu ujian, dia naik derajatnya menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Dan terus seperti itu. Dikatakan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah menyatakan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, atau dalam riwayat dibaca yusab minhu. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghendaki seorang dengan kebaikan, maka Allah akan timpakan bencana untuknya, ditimpakan ujian untuknya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seseorang menjadi baik atau mendapatkan kebaikan, Allah uji dia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, as-sabr as-sabr. Kesabaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam iman. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, as-sabru minal iman karra'si atau kamanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala dalam tubuh. Ketika kepala itu hilang, maka tubuh itu hanya seonggok daging yang tidak memiliki kehidupan. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula yang namanya kesabaran dalam iman. La imana liman la sabara lahu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengucapkan dengan suara yang keras, sungguh ala la iman liman la sabara lahu. Enggak ada iman tanpa kesabaran. Dikatakan tidak ada iman tanpa kesabaran, artinya kita pasti akan lenyap keimanan kita kalau kita tidak sabar. Akan hilang keimanan itu ketika manusia tidak sabar. Nasallahu salam wal afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, la yatamannayanna ahadakumul maut. Jangan sekali-kali kalian mengharapkan mati. Lidurrin asabahu, karena satu beban yang berat yang menimpa dia. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau terpaksa kamu ingin mengharapkan kematian, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang kematian itu baik bagiku. Maka ketika tidak sabar, ketika kita dalam keadaan memiliki rasa yang sangat berat atau ujian yang sangat berat, maka hendaklah kita ingat, jangan sekali-kali berharap mati. Jangan dianggap bahwa kematian itu lebih baik, tetapi ucapkanlah Allahumma, ya Allah, kalau memang kehidupan itu baik, hidupkanlah aku, dan kalau memang kematian lebih baik, matikanlah aku. Sallallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis tentang masalah ujian bahwa sungguhnya man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, ada yang yu'khadur rajul fayuhfar lahu fil ardi, ada seseorang yang kemudian digali tanah, kemudian dia dikubur di dalamnya separuh badannya, kemudian yu'ta bil minsyar, kemudian dibawakan gergaji, kemudian digergaji dari mafraq ra'sih, dari belahan rambutnya hingga terbelah dua. Kemudian ada yang lain, kata Rasulullah SAW, yumshat biminshat al-hadid, diparut dengan parut dari besi hingga terkelupas dagingnya dari tulang-tulangnya. Dan kata Rasulullah SAW, ma yasudduhu dzalika an dinih, dan itu tidak mengeluarkan dia dari agamanya. Tidak mengeluarkan dia dari agamanya, tidak dia membuat dia jauh dari Quran dan Sunnah, tidak membuat dia lari dari agama. Ikhwan fillah a'azakumullah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dan juga Rasulullah SAW sendiri pernah diuji dengan ujian-ujian yang berat. Beliau pernah diusir, dan beliau pernah dilempari dengan batu sehingga berdarah kakinya, dan pernah dicerca dengan cercaan-cercaan yang menyakitkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala'allaka bakhirun nafsaka, sungguh bisa jadi engkau akan membinasakan dirimu karena apa yang mereka ucapkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan sabar dan terus mengingat kesabaran, sampai ketika seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membagikan pampasan perang kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam. Kebetulan mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy dan orang-orang Quraisy. Diberikan kepada Aqra' ibn Habis 100 ekor unta, dan juga temannya dikasih 100 ekor unta, dan juga satu lagi diberikan 100 ekor unta. Maka mulailah orang-orang munafikin berbicara dan menyatakan ini pembagian yang tidak adil, ini pembagian yang sungguh tidak pantas. Sampai kemudian bangkitlah seseorang dengan mata terbelalak, dengan otot leher yang keluar, dengan muka yang merah, dan memanggil Rasulullah dengan panggilan yang tidak sopan. Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Sungguh engkau tidak berbuat adil, engkau tidak membagi dengan pembagian yang adil min fawqi sab'i samawat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW mendengarkan ucapan yang demikian, yang sungguh sangat menyakitkan hati beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Beliau Rasul. Kalau Rasul tidak adil, siapa yang akan adil? Ikhwan fillah a'azakumullah, maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh, siapa lagi yang berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil? Ikhwan fillah a'azakumullah, siapa lagi yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Apa kalimat berikutnya dari Rasulullah SAW? Rahimallahu Musa faqad udhiya syarran min dzalik ashadda min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihi salam, dia diuji dengan sesuatu yang lebih berat dan dia sabar. Lihat Rasulullah SAW, beliau sabar dan kemudian mengatakan dengan kalimat rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Dia diuji lebih berat dan lebih dahsyat, tetapi dia sabar menghadapi Bani Israel yang rewel, yang ucapannya kurang ajar, tapi dia sabar. Ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Apa kata Rasulullah SAW? Da'hu, biarkan dia. Yakhruju min dhi'dhi hadha, sungguh akan keluar dari turunan orang seperti ini Qaumun, satu kaum yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya.
masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap mengucapkan kalimat yang sesuai dengan kitab was sunnah. Tetap mengucapkan kalimat yang sesuai dengan hukum Allah. Biarkan dia, jangan dibunuh. Niscaya manusia akan mengatakan bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya karena dia secara zahirnya muslim. Dia adalah munafik sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Maka zahirnya muslim, maka tidak boleh dibunuh. Walaupun jangan tanya bagaimana sakitnya Rasulullah SAW, sehingga beliau mengingat Musa, rahimallahu Musa. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jangan sampai kita meninggalkan sunnah Rasulullah ini karena emosi, karena marah, sehingga ketika tersinggung dalam satu masalah langsung keluar kalimatnya bahwa mereka begini, mereka begitu, halal darahnya, aku sikat mereka, aku bunuh mereka, aku penggal mereka. Kalimat-kalimat yang hanya keluar dari emosi, bukan dari iman, bukan dari ilmu, bukan dibimbing dengan qala Allah wa qala Rasul, tetapi hanya bawaan emosi belaka yang akan membawa penyesalan di akhirnya. Fanallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin ke jalan yang lurus. Fanallahu ta'ala ayaghfir lana walil muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin dan membimbing langkah-langkah kita ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Wa nasallaha ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina ila at-tauhid was sunnah. Allahumma salli ala محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك